Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha fi al-juz' ats-tsani. Insyaallah sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-30. Pelajaran yang ke-30 ini merupakan pelajaran sebelum terakhir dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua ini. Baik, langsung dibuka kitabnya. Ad-Darsu Ats-Tsalatsuna. Ad-Darsu Ats-Tsalatsuna. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-30 ini? Di sini kita akan mulai berkenalan dengan dengan domir atau tasrif dari domir musanna. Apa itu domir musanna? Domir yang menunjukkan atas dua orang. Apa domir musanna itu? Domir musanna itu huma, mudzakkar dan muannas, dan antuma. Ya, ini namanya domir musanna. Tapi kan ini sudah kita pelajari, domir antuma dan huma. Memang sudah kita pelajari, tapi bukan dari kitab ini. Kita ambil penjelasan dari luar. Ya, kita masukkan penjelasan dari luar kemarin. Adapun pembahasan tersendiri belum ada dalam kitab ini. Ya. Jadi di Durusul Lughah ini domir antuma tidak dibahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sekarang dikhususkan bab yang ini hanya untuk membahas tentang apa? Domir musanna. Jadi di pelajaran yang ke-30 ini. Domir musanna juga kita akan pelajari insyaallah nanti beserta tasrif fiilnya. Ya, tasrif fiilnya. Ya, berarti kita hanya murojaah saja karena sudah kita pelajari, kita sudah sebut-sebut di pembahasan-pembahasan di pelajaran sebelumnya. Taib. Sebagaimana biasa, sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada al-hiwar. Ya, ada teks percakapan antara al-mudarris dengan para muridnya. Taib. Kita mulai saja. Yaqifu bil babi fatayani. Ini narasinya. Udkhula man antuma nahnu talibani jadidani. Marhaban bikuma. Min aina antuma? Nahnu minassini. Mata wasaltuma ilal madinatil munawwarati? Wasalna amsi. Atau amani antuma? Na'am. Wa kaifa arafta dhalika ya ustadzu? Araftu minasyabahil ladzi bainakuma. Ma asma'ukuma? Taib. Jadi di sini ada hiwar antara murid dengan gurunya. Jadi narasinya mengatakan yaqifu bil babi fatayani. Yaqifu ini adalah fi'il mudhari yang berbentuk fi'il mithal. Ya, fi'il mithal dari kata apa? Dari kata waqafa. Waqafa itu madinya, yaqifu mudhari'nya. Apa arti waqafa? Berdiri. Siapa yang berdiri? Ya, fatayani. Fatayani ini merupakan, ini sudah kita pelajari ya, ini merupakan musanna dari kata fata. Apa arti fata? Pemuda. Berarti kalau fatayani, dua orang pemuda. Yaqifu, berdiri. Di mana? Bil babi, di pintu. Ya. Jadi bi itu banyak artinya. Ya. Huruf jar yang paling fleksibel itu adalah ba. Ya, induk dari huruf jar itu huruf ba ini. Jadi yaqifu bil bab ini sama dengan kita mengatakan yaqifu amamal bab, yang berdiri di depan pintu. Jadi bi di sini artinya di depan. Ya, bukan berdiri dengan pintu ya, bukan ya. Jadi dia fleksibel artinya nanti. Jadi dia menyesuaikan sesuai dengan konteks. Nah, ini nyocoknya diterjemahkan seperti apa? Type. Jadi kalau ada misalkan ya, malam hari tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, ya, kita tidak sedang menunggu tamu, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, maka kita katakan man bil babi, siapa di pintu. Nah, itu ya. Man bil babi, siapa itu? Maksudnya siapa yang datang bertamu ini?
Gitu ya. Jadi man bil babi kita katakan. Taib. Mudaris mengatakan udkhula, fi'il amr buat dua orang. Ya, kalau udkhul anta, udkhula dua orang. Antuma berarti ya. Kalau idhab satu orang, anta. Kalau idhaba antuma. Gitu ya. Taib. Udkhula man antuma, masuklah kalian berdua. Siapa kalian berdua? Nahnu talibani jadidani, kami adalah dua orang santri baru. Nah, ini dia isim musanna ya. Isim musanna itu yang berakhiran alif dan nun. Ya, ini contohnya. Ini namanya isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim yang berakhiran alif dan nun atau ya dan nun. Kemudian kalau antuma itu domir musanna. Bedakan ya. Kalau isim itu yang berakhir alif dan nun, kalau domir itu kata ganti itu hanya ada dua, huma dan antuma. Taib. Kemudian mudaris bertanya, mengatakan lagi marhaban bikuma. Marhaban artinya selamat datang. Karena kemudian marhaban itu harus pakai bi. Kemudian ada dua orang, maka bikuma. Kalau tiga orang berarti bikum. Kalau satu orang laki-laki bika. Satu orang perempuan biki, ya, gitu seterusnya ya. Jadi marhaban bika ya Ahmad, marhaban biki ya Aisyah, ya marhaban bikum ya ayyuhat tullab misalkan. Ya. Jadi marhaban itu pasti pakai bi dia. Marhaban bikuma, selamat datang kalian berdua. Ya, santri baru ini pindahan mungkin. Min aina antuma, dari mana kalian berdua? Nahnu minas Sini, kami dari Sin, dari Cina. Ya, Sin itu artinya negeri Cina, negara Cina. Kemudian mudaris berkata lagi, mata wasol tuma, kapan kalian sampai? Ya, wasol tuma domir antuma. Ini belum kita ketemu ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Nggak ada wasol tuma. Paling contoh yang dibawakan penulis wasol ta, wasol ti, wasol tum. Dilompati domir antuma. Sekarang kita bahas domir antuma ini. Jadi mata wasol tuma, kapan kalian tiba? Jadi wasol tuma, kalau zahaba berarti zahab tuma. Mata wasol tuma ilal madinatil munawwaroti, kapan kalian tiba ke Madinah Munawwarah? Berarti ini tempat percakapan ini terjadi di kota Madinah. Dan santrinya ini berasal dari Cina. Wasolna amsi, kami sampai amsi kemarin. Atau amani antuma, atau amani, perhatikan kata tau amani ya. Tau amani ini kata sifat ya. Kalau a itu artinya apakah. Tau amani artinya kembar. Apa artinya? Kembar ya. Kembar atau mirip. Jadi kalau ada kakak adik dia mirip ya, dinamakan tau aman namanya ya. Tau amani antuma ya, apakah kalian berdua itu kembar? Karena orang Cina, orang Asia rata-rata ya, mereka memang mirip-mirip mukanya. Maka guru si murid tadi mengatakan salah satunya ya, salah satu dari murid yang berasal dari Cina ini, dia mengatakan naam, benar, kami memang saudara kembar. Wa kaifa arafta dzalika ya ustadu? Dan bagaimana engkau mengetahui hal tersebut wahai guru? Araftu minasyabahil ladzi bainakuma. Aku mengetahuinya, ya, aku mengetahui bahwasanya engkau adalah sekalian adalah dua orang saudara kembar. Minasyabah dari syabah. Syabah itu dari kata tasyabbuh. Apa tasyabbuh? Menyerupai, keserupaan, kemiripan. Ya. Aku mengetahuinya dari kemiripan alladzi bainakuma, di antara kalian berdua. Ma asma'ukuma, apa nama-nama kalian? Asma ini jamak dari kata ismun. Ismun nantinya nama, asma jamaknya. Baik. Jadi karena yang ditanya dua orang, boleh juga menggunakan musanna ya. Ma ya. Ismakuma boleh, ma ismakuma boleh. Tapi di sini gunakan jamak boleh juga. Karena dalam bahasa Arab itu terkadang musanna itu dihukumi jamak. Terkadang dua itu dihukumi jamak, terutama dalam pembahasan fikih.
Baik. Kemudian si murid dari Cina ini menjawab, ismi Al-Hasan, nama saya adalah Al-Hasan, wa akhi ismuhu Al-Husain, dan saudara saya ini namanya Al-Husain. Jadi Al-Hasan dan Al-Husain. Alakuma ikhwatun wa akhawatu. Lakuma, lah di sini huruf jar yang artinya memiliki. Apakah kalian berdua memiliki ikhwatun, saudara laki-laki, jamak dari akhun, wa akhawatu, jamak dari ukhtun, saudari-saudari perempuan, punya saudara-saudara atau saudara-saudari apa tidak? Maka Al-Hasan menjawab, na'am lana akhawani wa ukhtani, kami memiliki akhawan, 2 orang saudara laki-laki, wa ukhtan, dan 2 orang saudari perempuan. Ammal akhawani, adapun 2 saudara laki-laki saya, laki-laki kami, faya'malani, maka dia itu kerjanya. Perhatikan, masih ingat ya, kalau ada amma itu harus pakai fa setelahnya. Amma itu harus pakai fa. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith. Harus pakai fa. Adapun 2 saudara laki-laki saya, mereka berdua bekerja di maktab. Maktab di sini artinya kantor. Kantor khutut jawiyah. Kantor, maktab di sini artinya kantor khutut jawiyah. Khutut jawiyah itu artinya maskapai penerbangan. Dia kerjanya di kantor maskapai penerbangan, Lion, Garuda Airline, Sriwijaya Airline, itu namanya khutut jawiyah namanya. Nah, ini kalau maskapai penerbangan ini kalau kita terjemahkan kan airline kalau dalam bahasa Inggris ya, airline. Kalau dalam bahasa Inggrisnya airline. Air itu kan artinya udara, ya. Lain artinya garis udara kalau secara harfiahnya ya. Nah, dari kata itu diambil kata khutut jawiyah. Khutut itu jamak dari khot. Khot artinya garis, ya. Khot atau ilmu khot ya. Khot artinya garis. Jawiyah, jawun. Jawu artinya udara. Jadi sama artinya dengan airline. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesianya, maskapai penerbangan. Jadi 2 orang saudara laki-laki saya kerjanya di maskapai penerbangan. Entah sebagai pilot, atau operator, atau yang berkaitan dengan dunia penerbangan. Wa qad darasa fi ma'hadil lughati hadza qabla sanawatin. Qad darasa, dan mereka berdua, ini domir huma, huma mudzakkar, darosa pakai alif setelahnya. Kalau zahaba menjadi zahaba, qara'a menjadi qara'a, akhadha menjadi akhadha. Kalau darosa itu 1 orang. Kalau darosa berarti 2 orang, ditambahkan alif di sini. Dan sungguh mereka berdua itu pernah belajar di ma'hadil lughah, di ma'had lughah di sini, qabla sanawatin. Bertahun-tahun yang lalu dia pernah sekolah di sini. Jadi alumni di sini maksudnya. Ma'hadul lughah, sekolah bahasa. Nah, sekolah bahasa di Madinah biasanya menerima juga mahasiswa dari luar negeri. Wa ammal ukhtani fatadrusani fil madrasati tsanawiyah. Wa ammal ukhtani, adapun 2 saudari perempuan saya, kami, fatadrusani, mereka berdua belajar fil madrasati tsanawiyah, di MTS. Baik. Wa kanat lana ukhtani ukhrayani. Kami memiliki 2 saudari ukhrayani. Masih ingat kata lain dalam bahasa Arab? Lain itu akhor untuk muzakkar. Kemudian ukhra untuk muannas. Kemudian ukhrayani ini untuk musanna muannats. Jadi ukhra ini buat 1 orang. Kalau ukhrayani ini 2 orang. Bagaimana kalau 3 orang? 3 orang sama, dia tetap pakai ukhra. Dia tetap pakai ukhra. Bedakan bacanya ya. Yang pertama ini bacanya akhor, itu buat laki-laki.
sesuatu yang lain, misalkan sekolah lain, sekolah, ma'had itu kan bahasa mudzakkar dia, maka gunakan ma'hadun akhar. Kalau madrasah kita katakan madrasah ukhra. Kalau ada dua madrasatani kita katakan ukhrayani. Ya, kita katakan ukhrayani. Ini juga sudah kita bahas ini kalau tidak salah ya. Baik. Jadi kami juga sebenarnya punya dua saudari perempuan lain. Matata fisigori, akan tetapi mereka berdua matata. Matata ini tambahannya adalah huruf ta dan alif. Berarti asal katanya adalah mata. Berarti mata meninggal. Ya, ditambahkan ta dan alif ini domir huma muannas. Ya, karena huma muannas itu tambahkan ta dan alif di akhirnya. Zahaba menjadi zahabata, qara'a menjadi qara'ata. Ya. Akhadha menjadi akhadhata. Kalau mata menjadi matata. Ya, jadi ini dua huruf, dua kata sebenarnya ya. Mata dan ta dan alif. Mata ini arti fi'il madinya, artinya meninggal, mati, maut. Kemudian ta ini domir musanna huma muannas. Matatani fissigor, ya, meninggal ketika masih kecil. Jadi sebenarnya dia punya 4 saudari, tapi dua saudarinya meninggal di waktu masih kecil. Baik. Kemudian mudaris bertanya lagi, fi ayyi kulliyatin turidani an tadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyyati? Fi ayyi kulliyatin, fi ayyi kulliyah, di kuliah apa? Ya, kuliah itu bahasa kita fakultas ya, atau jurusan. Kamu mengambil fakultas apa? Fi ayyi kulliyatin turidani, kalian berdua menginginkan fakultas yang mana? Antadrusa, untuk belajar. Antadrusa, tadrusa dari kata tadrusani. Ya, jadi ini domir antuma tadrusani. Dan domir antuma itu termasuk apa? Af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Walaupun sudah pernah kita singgung, akan kita bahas kembali nanti di sini. Af'alul khamsah, i'rabnya bagaimana? Dengan subutun nun, hasfun nun akan kita lihat nanti. Jadi tadrusani asal katanya, kemasukan an, nunnya dihapus. Loh, bagaimana an itu kok bisa menghapus? Ya, an itu kan hanya bisa memfathahkan. Memang an itu tugasnya memfathahkan, tapi itu tidak berlaku di af'alul khamsah. Al-af'al al-khamsah tidak berlaku. Fathah itu akhirnya diganti dengan hasfun nun, menghapus huruf nun. Antadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyyah. Di fakultas mana kalian berdua ingin belajar setelah mempelajari bahasa Arab? Karena di fakultas-fakultas sana untuk lighairi natiqina biha, untuk non-native speaker, untuk orang yang bukan orang Arab Saudi, itu harus belajar bahasa Arab dulu, idad dulu selama 2 tahun. Ya, selama 1 tahun. Nah, kalau sudah punya dasar 1 tahun, kalau belum punya dasar 2 tahun. Jadi sebelum belajar ilmu syariat harus berkuat bahasa dulu. Ya, karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Baik. Jadi Al-Husain mengatakan uridu an adrusa bi kulliyatis syariati. Kalau saya inginnya belajar di fakultas syariah. Ini fakultas yang paling paling terkenal ya, paling banyak peminatnya. Kemudian Ammal Hasanu, adapun Al-Hasan saudara saya ini, fayuridu an yadrusa bi kulliyatil Qur'anil Karim. Dia inginnya kuliah di fakultas Al-Qur'an, fakultas Al-Qur'an. Ya, fakultas yang khusus mempelajari Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul dan seterusnya. Baik, kemudian mudaris mengatakan waffaqakumallahu. Waffaqo ini salah penulisan ya, seharusnya tasdidnya di huruf fa ya. Waffaqo bukan waffaqo ya, bukan, tasdidnya di tengah di huruf fa. Waffaqakumallahu. Waffaqo itu fi'il madi, artinya memberi taufik, memberi taufik. Taufik artinya apa? Petunjuk. Kuma antuma,
Allahu, fa'ilnya dari kata waffaqa. Semoga Allah memberi taufik kuma kepada kalian berdua. Waffaqallahu ilaikuma, atau waffaqallahu antuma, boleh. Taib. Al-Hasan, nuridu an nadhhaba ilal maraqibi. Nuridu an nadhhaba ilal maraqibi. Ini mungkin maraqib atau muraqib di sini bacanya. Ini maraqib ini kemungkinan banyak artinya di sini. Muraqib di sini kemungkinan kalau kita bacanya muraqib, kalau kita baca muraqib maka artinya beda kalau kita baca dengan maraqib. Sepertinya di sini kemungkinan adalah artinya muraqib. Muraqib itu kalau di di kampus-kampus itu pengawas, kita katakan, ya, bagian kemahasiswaan atau pengawas, muraqib. Jadi karena dia baru nyampe gitu kan, dia harus laporan dulu kan gitu. Jadi kalau misalkan ada kelompok tukang ingin mengerjakan bangunan proyek begitu, pasti ada muraqibnya. Bahasa kita tuh mandor, ya. Mandor kalau di proyek tukang. Nah, kalau di sekolah ada muraqibnya, penyelia, ya, inspektur, pengamat, ya, sejenisnya. Baik. Nuridu an nadhhaba ilal muraqib, kami ingin pergi ke kantor pengawas, bertemu dengan pengawas, melaporkan kedatangan kami. Baik. Tapi Mudais mengatakan la tadhhaba ilaihil ana fa innahu mashghulun. Jangan pergi kepada pengawas sekarang. Fa innahu mashghulun, karena dia sedang sibuk. Mashghul artinya sibuk. Misalkan antum tidak bisa menghadiri undangan atau apa karena ada kesibukan, maka antum katakan afwan akhi ana mashghulun. Ana tidak bisa hadir, ana mashghul. Ya, perhatikan la tadhhaba di sini tadi asal katanya adalah tadhhabani, ya. Asal katanya adalah tadhhabani, domir antuma. Kemasukan la di sini la an-nahiyah itu mensukunkan, tapi karena tadhhabani adalah af'al khamsah, maka dia tidak bisa mensukunkan. Sebagai pengganti sukun adalah dengan menghapus huruf nunnya, jadinya lah tadhhaba. Baik, akan kita lihat perinciannya nanti di pembahasan tamrin di bawahnya nanti. Yumkinukuma an tadhhaba ilaihi ba'da intiha'il hissati. Yumkinukuma, yumkinu masih ingat ya, fil mudhari artinya yumkin, mungkin kan, ya, bisa, ya. Yumkin artinya mungkin atau bisa. Yumkinukuma, mungkin bagi kalian berdua, an tadhhaba ilaihi, untuk pergi kepada dia. Ini sama ya, tadhhaba di sini juga berasal dari kata tadhhabani. Tadhhabani asal katanya juga di sini. Hanya saja bedanya dengan tadhhaba yang ini, ya. Kalau ini dia dalam posisi apa? Dalam posisi majzum karena ada la. La an-nahiyah itu kan menjazamkan. Kalau di sini karena ada an. Ini beda faktor penyebabnya. Ini penyebabnya adalah an. Penyebab apa? Penyebab nunnya dihapus. Di sini nunnya dihapus karena ada an. An itu nasibah, berarti dia dalam keadaan mansub. Kalau ini la, penyebabnya dihapus nunnya adalah la an-nahiyah, dan la an-nahiyah itu adalah jazimah. Maka ini dalam keadaan majzum. Masih ingat perbedaan jazimah dan majzum? Jazimah itu yang mensukunkan, majzum itu yang disukunkan. Ya, an itu dinamakan nasibah, ya. Kemudian mansubah atau mansub. Nasibah itu yang memansubkan, mansubun yang dimansubkan, yang difathahkan, ya. Baik. Jadi yumkinukuma an tadhhaba ilaihi, memungkinkan bagi kalian berdua, bisa kalian pergi ke sana nanti ba'da intiha'il hissati. Intiha ini masdar, ya.
Ini masdar. Ini pembahasan shorof masdar, pembahasan shorof nanti. Intiha hissati, al-hissah artinya pelajaran, jam pelajaran. Nanti pergi setelah jam pelajaran, setelah berakhirnya jam pelajaran. Idhaba al-ana, pergilah kalian berdua sekarang. Ilal maktabati, ke perpustakaan. Wa khudha al-kutuba al-muqarrarata. Wa khudha, ya, khudha ini fi'il amr dari kata akhadha ya ya'khudhu. Ini fi'il apa namanya? Ada hamzahnya, fi'il mahmuz. Akhadha itu madi, mudhari'nya ya'khudhu. Amarnya di domir anta adalah khuz. Kalau di domir antuma itu tambahkan alif, jadinya khudha. Ya, khudha. Domir antum jadinya tambahkan waw, khudhu. Begitu seterusnya. Ya. Ini dimurajah lagi kalau masih bingung tasrif dari fi'il mahmuz. Sudah pernah kita pelajari ini di beberapa pelajaran sebelumnya. Taib, idhabal an, sekarang pergilah kalian berdua ke perpustakaan dan ambillah al-kutubah, buku-buku al-muqarrarah, buku-buku teks, buku-buku panduan. Muqarrar itu bahasa kita itu buku apa namanya, buku yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembelajaran. Misalkan kepala sekolah atau guru membuat kurikulum bahwasanya di kelas pertama, kelas 1 harus belajar kitab ini. Nah, kitab itu namanya kitab muqarrar namanya. Ya, kitab teks. Ya, kitab apa istilahnya, buku teks ya kalau di kuliah kan di Indonesia ya dinamakan buku teks. Yang di Arab sana kita namakan kitab muqarrar. Baik. Kemudian latihan di sini. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi dari hiwar tadi. Jadi pertanyaan ini fungsinya untuk mengetes kita paham nggak dengan apa yang kita baca. Pertanyaan pertama, manil fatayani, siapa ada orang pemuda itu? Dua orang pemuda itu adalah talibani jadidani, dua santri baru. Taib. Kemudian min aina huma, apa nomor 2 dulu ya, ma asma'uhuma, apa nama mereka? Asma'uhuma al-Hasan wal Husain. Al-Hasan wal Husain. Nomor 3, min aina huma, dari mana mereka berdua? Minas Sini, dari Cina. Kam akhon wa ukhtan lahuma, berapa saudara laki-laki dan saudara perempuan mereka, saudari perempuan mereka? Lahuma, mereka berdua, ya. Lahuma ya, kalau lakum kalian banyak orang, kalau lahuma kalian berdua. Lahuma akhawani, dua orang saudara laki-laki. Wa ukhtani, lahuma akhawani wa ukhtani, mereka punya dua saudara laki-laki dan dua orang saudari perempuan. Nomor 5, fi ayyi kulliyatin yuridani an yadrusa, di fakultas apa mereka berdua ingin belajar, nanti lanjutnya mau ke fakultas apa gitu. Karena sekarang mereka masih di fakultas bahasa ya. Apa istilahnya, pemantapan bahasa dulu ya, idat lugawi dulu. Idat lugawi itu artinya pemantapan bahasa, pembekalan bahasa. Ammal Hasan fayuridu an yadrusa fi kulliyatis syariah. Nah, kalau Al-Husain, wa ammal Husainu fayuridu an yadrusa fi kulliyati al-Qur'ani al-Karimi. Taib. Ammal Hasan fayuridu an yadrusa fi kulliyati syariah, wa ammal Husain fayuridu an yadrusa fi kulliyatil Qur'anil Karim. Taib.
Kemudian baru nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang al-af'al al-khamsah. Nanti akan kita lihat di sini al-af'al al-khamsah. Jadi tidak terlalu sulit insyaallah. Ya, jadi kita hanya fokus di dua domir itu saja, di domir huma dan domir antuma. Tapi sebelum kita tutup, kita lihat kembali di sini ada beberapa tadi domir yang perlu diperhatikan, ya, fiil-fiil yang domirnya adalah huma atau antuma. Yang pertama fiil amr. Fiil amr di sini adalah udkhula. Ini yang domirnya huma atau antuma, ya. Ini yang kita ambil yang fiil saja, karena kita lagi bahas fiil di sini. Kalau domir musanna, kalau yang toliba nih jadi dani, ini kan musanna juga, tapi dia bentuknya isim, dan sudah kita pelajari isim musanna itu. Baik. Kemudian ya'malani, ini juga adalah domir fiil yang domirnya musanna. Kemudian darosa. Kalau ya'malani tadi domir huma di fiil mudhari. Kemudian darosa ini domir huma juga, tapi dia di fiil madi. Kemudian tadrusani. Kemudian matata, ini juga domir musanna, itu domir huma. Kemudian turidani. Kemudian tadrusa. Baik, kemudian an-nadhhaba la tadhhaba. Ini lagi ini dalam kondisi majzum. Baik. Jadi akan kita lihat nanti al-af'al khamsah itu apa saja, kemudian bagaimana perubahan tanda bacanya, bagaimana perubahan harokat terakhirnya, apakah ada yang perlu dihapus, ada yang perlu ditambah. Nah, ketika dalam kondisi marfu, contohnya marfu turidani, ya. Kemudian ketika kondisi mansub, ketika kemasukan an, contohnya tadrusa, di sini apa perubahan yang terjadi. Kemudian dalam kondisi majzum, yaitu ketika kemasukan la an-nahiyah atau lam al-jazimah, contohnya tadhhaba di sini, atau ketika dia majzum kena sebagai fi'il amr, contohnya idhhaba. Perubahan-perubahannya itu yang akan menjadi pembahasan kita di pelajaran yang ke-30 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di latihan yang kedua dan seterusnya biidznillah taala. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.